warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Summal hamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Ikhlas Kementerian Agama Republik Indonesia maupun yang menyaksikan kajian ini melalui channel YouTube Bimas Islam TV. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sebagaimana topik sebelumnya, tentu saja topiknya penting. Dan hari ini kita akan mengulas tentang topik yang menjadi kebutuhan kita, terutama kita sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, atau juga sebagai ibu rumah tangga di keluarga masing-masing. Topik yang akan kita angkat adalah support system Nabi dalam membentuk keluarga sakinah. Dan kita akan mengulas topik ini dengan Ibu Nyai Dr. Al-Ain Najib MA. Beliau adalah akademisi, dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau juga adalah sekretaris Lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Betul ya Ibu ya? Baik, kita salam dulu kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai, boleh dipakai mungkin mikrofonnya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas topik tentang support system Nabi dalam membentuk keluarga sakinah. Tentu kita semua berharap keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi teladan di lingkungan keluarga besar kita semua dan juga bagi lingkungan kita masing-masing. Nah, Ibu Nyai, barangkali ada hal-hal yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat terkait dengan bagaimana sebetulnya support system Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah itu nanti saya akan berikan kesempatan kepada para jamaah yang akan bertanya, dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas memberikan hadiah bagi para jamaah yang bertanya berupa saldo tabungan haji dari Bank Syariah Indonesia. Tentu saja tidak penuh, tapi alhamdulillah ya, menjadi penyemangat bagi kita semua. Silakan Ibu Nyai, barangkali ada hal-hal yang dapat menjadi pengantar dalam pengajian zuhur kita di siang hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah masjid yang kami muliakan, Ibu dan Bapak serta akhi moderator, alhamdulillah hari ini, siang ini kita ada di majelis yang berkah ini, dan karena waktunya singkat, kita ini ingin mengingatkan dan sama-sama belajar dan merefleksikan apa yang sebenarnya sudah kita jalankan. Saya kira kalau melihat sosoknya ini semua sudah berkeluarga ya. Jadi tinggal praktek tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tahu bahwa ada ayat yang sangat masyhur, bahkan mungkin ada di meja kita, ada di tas kita. Karena di mana ayat itu biasanya nempel dalam surat-surat undangan pernikahan. Hati-hati dengan ayat ini ya Pak, karena kita nggak boleh membuang sembarangan kertas-kertas ini, karena ada ayat Qur'annya gitu. Surat Ar-Rum yang sangat terkenal ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Fi dzalika liayati liqaumi yatafakkarun. Yang ini dalam azwaja, bahwa di antara tanda-tanda Allah menciptakan pasangan. Kalau dalam tafsir Al-Qur'an yang
versi Kemenak, karena setiap 5 tahun sekali ya ada revisi atau peninjauan ulang. Itu azwaja di situ diartikan pasangan, bukan lagi istri-istri. Nah, ini menjadi tonggak penting bagi support system yang dari pemilihan bahasanya saja sudah menunjukkan apresiasi dan energi yang luar biasa. Mengapa? Karena kalau azwaj atau zaud diartikan sebagai istri, nanti kelihatan bahwa sakinah, mawaddah, warohmah itu sesuatu yang hanya dibebankan atau hanya diupayakan oleh istri. Padahal mawaddah warohmah itu sesuatu yang diikhtiarkan, tidak terjadi otomatis. Sakinah itu adalah usaha yang saling di antara istri dan suami, bukan di antara laki-laki dan perempuan. Karena syarat nomor 1 yang penting dari sakinah itu adalah terjadinya pernikahan yang islami. Kalau versi negara tentu kita bilang yang tercatat gitu. Karena pernikahan yang tercatat itu adalah yang sah di mata hukum negara, bukan hanya di mata agama. Karena kalau tercatat di mata hukum negara itu kedua-duanya akan mempunyai hak yang seimbang, kewajiban yang seimbang, dan insya Allah meninggalkan generasi yang baik gitu. Nah, ketika mengartikan sebagai sakinah litaskunu ilaiha, itu kan artinya ketentraman, ketenangan, dan tentram serta tenang itu tidak datang sendiri. Ibu dan bapak jamaah yang mungkin bekerja baik profit maupun non profit membutuhkan ini semua sebagai support system, alat dukung yang baik yang bisa mewujudkan cita-cita yang sudah termaktub di dalam ayat Al-Quran yang tidak hanya sekali, di beberapa ayat yang lain. Bahkan hadis-hadis juga tersebar banyak. Nah, ketika sampai kepada ketentraman, ketenangan, maka ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu adalah saling kecintaan, saling mencintai. Mencintai ini bisa datang sebelum nikah dan bisa juga pasca ya Pak. Dan bisa juga diupayakan. Karena generasi ibu dan bapak saya adalah cinta-cinta yang diupayakan. Karena belum kenal. Nah, generasi sekarang saya lihat juga belum kenal, tapi ada yang disebut dengan ta'aruf gitu. Dan kemudian kalau sudah ada cinta, maka datanglah rahmah, kasih sayang. Rahmah inilah yang selalu kita minta dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Kalau kita kita ada musibah, misalnya kematian atau yang lain, itu kan Nabi mengajarkan bahwa kita tidak bisa menolak qadha dan takdir ini ya Allah, tapi ini as'aluka rahmah, tapi aku minta rahmat untuk menjalaninya di dalamnya. Kita tidak bisa menolak qadha ketika datang suatu cobaan, tetapi yang kita minta adalah rahmah. Begitu juga di dalam pernikahan ini. Bagaimana usaha yang seimbang atau support system sehingga kita bisa mewujudkan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kemudian berkembang juga istilah keluarga yang maslahah begitu, yang meliputi semua keseluruhan dari unsur-unsur sakinah ditambah dengan bi'ah yaitu lingkungan. Hal yang penting itu kalau tadi azwaj yaitu pasangan masing-masing bapak dan ibu, maka lingkungan adalah hal eksternal yang juga penting. Lingkungan itu misalnya dari keluarga inti maupun keluarga tidak inti. Inti itu adalah ibu bapak kita, dan kalau sudah berkeluarga tentu adalah ibu mertua, bapak mertua kita. Tanpa support dari keluarga ini susah. Misalnya sebagian besar dari orang-orang urban, keluarga-keluarga di masyarakat urban adalah keluarga yang bekerja. Apapun jenisnya, apapun kelonggaran waktunya. Kalau saya misalnya memang dari awal berkomitmen untuk mengajar. Kebetulan ngajarnya di dekat rumah. Jadi tentu tidak membutuhkan usaha yang dari pagi-pagi harus
berangkat seperti suami saya, pagi-pagi harus berangkat ke lapangan banteng. Sore-sore tentu tidak bisa sore pulang, harus sampai malam. Sementara saya dekat rumah naik sepeda juga bisa, kebetulan nggak bisa naik motor. Jadi ini tanggung jawab atau ikhtiar untuk mewujudkan sakinah itu berbeda dengan yang tadi pasangannya yang jauh. Yang jauh tentu ada impact capek, suasana yang mungkin suasana di lingkup ruangan pekerjaan yang ya juga berdampak. Beda dengan saya yang mungkin agak tenang, tidak ada stres dan panik, ya kan, karena dekat rumah gitu. Nah, ini yang harus didialogkan. Bagaimana menciptakan ketentraman? Ada kalanya salah satunya menanggung pekerjaan ini, ibu-ibu jangan dimaknai sebagai sesuatu yang profit ya, karena pekerjaan di dalam rumah itu adalah mulia dan nggak berbayar dan tidak berbatas waktu, tidak ada dimulai seperti jam kantor jam 8 sampai jam 4, tapi bekerjanya dari matahari belum terbit sampai matahari hampir terbit lagi. Nah, ini yang berperan untuk Menteri Luar Negeri, yaitu bekerja di luar rumah juga mohon jangan lupa ini gitu. Tapi kembali ke tadi dukungan atau support system di dalam menjalankan ini juga melihat keseimbangan ini. Maka kesalingan antara pasangan di dalam mengikhtiarkan ini harus didialogkan secara baik sehingga dua-duanya saling bisa mewujudkan tadi. Kalau sudah ada mawaddah, maka mawaddahnya terus dipupuk. Kemudian memunculkan rahmah. Kalau kita ada rahmat, ada kasih sayang, itu tidak akan terjadi hal-hal yang misalnya kekerasan psikis maupun non psikis. Ya, sehingga sakinah itu adalah proses. Bukan karena tadi, oh saya sudah berjodoh dengan orang yang saya mimpikan, yang saya ada dalam doa-doa meminta pasangan yang soleh atau solihah. Kalau kita berdoa yang soleh, yang solihah juga harus berdoa dan pantas untuk mendapatkan pasangan yang setimpal ini gitu. Jadi jangan hanya meminta yang solihah tapi tidak ada usaha untuk mensolihkan diri sendiri. Nah, keseimbangan, kesalingan ini yang saya bilang terus diupayakan. Jadi walaupun sudah ada, oh ini jodoh yang ada dalam doa-doa saya. Nah, sehingga pasti sudah sakinah mawaddah belum. Karena cinta itu ada kohesivitas, terus diupayakan. Kalau kata pasangan zaman generasi saya itu ada tajdid cinta gitu. Gak apa-apa kan sebagian kayak seperti pengalaman saya karena tugasnya dulu di IAIN Cirebon gitu. Tidak tiap hari ketemu. Nah, kayak seperti itu juga kita harus memperbaharui dengan usaha-usaha. Bagaimana dengan tidak hanya 2 orang, tapi juga kalau sudah lahir anak-anak ini juga menjadikan support system kita. Maka kata Nabi dalam salah satu hadisnya, salah satu juga syarat yang mendukung atas terciptanya sakinah mawaddah itu adalah anak-anak yang soleh solihah. Anak-anak yang soleh solihah itu juga tidak otomatis tapi diupayakan. Kita dalam doa-doa setelah sholat tentu menginginkan keturunan yang menjadi anak-anak yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dan mengamalkan pengetahuannya itu gitu. Jadi terus mengupayakan sehingga selama pasangan ini ada dan tidak dipisahkan dan hanya maut yang memisahkan, kedua-duanya timbul di dalam saling mengusahakan sakinah, ketentraman, mawaddah di antara 2 orang yaitu pasangan, juga ditambah dengan anak-anak. Anak-anak yang kebetulan sedang Allah kasih beri cobaan misalnya sakit maupun tidak taat kepada orang tuanya misalnya, itu juga adalah usaha dari kedua orang tuanya di dalam menciptakan ketentraman. Dan kalau sudah ada, tentu yang terakhir adalah rahmah itu tadi. Nah, ketika rahmah itu terwujud, insya Allah komplit sudah yang menjadi sakinah dan yang ada mawaddahnya.
Maka kan program ini bukan hanya kalau di Kementerian Agama, bukan hanya ada dalam BINWIN, bimbingan pranikah, tetapi juga masih di dalam mungkin kalau di tingkat kelurahan itu ada dalam PKK, ada di dalam Dharma Wanita, ada di dalam ruang-ruang kecil kita, di dalam pengajian, ataupun seperti yang diusahakan oleh takmir masjid ini. Ya baik Bu Nyai. Nah, menarik sekali pembahasan kita tentang support system untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para jamaah, saya buka kesempatan untuk berinteraksi atau tanya jawab dengan Ibu Nyai, narasumber kita di siang hari ini. Dan kalau kita melihat pembahasan tadi, faktor yang menjadi support system untuk terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ternyata tidak hanya diri kita sendiri sebagai suami atau istri, tetapi juga ada faktor anak-anak, orang tua, dan itu diupayakan ya. Kemudian lingkungan juga termasuk lingkungan kerja, karena bisa jadi pulang kerja lelah karena jauh misalnya, terbawa juga ke rumah. Ada pertanyaan dari jemaah yang barangkali ingin disampaikan langsung kepada narasumber di Masjid Al-Ikhlas, kami silakan. Dan kami menyediakan hadiah bagi para jemaah yang bertanya. Ini sambil menunggu Bu Nyai, saya ingin bertanya juga. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya barangkali cukup beruntung ya, punya mertua yang penuh dengan pengertian. Tetapi kalau kita melihat di media sosial misalnya, atau di pemberitaan, rupa-rupanya faktor mertua kadangkala juga menjadi faktor tidak sakinahnya keluarga pasangan gitu. Nah, sebetulnya interaksi antara mertua ini kalau sudah punya menantu harus menahan diri pada batas-batas seperti apa gitu. Apakah mengintervensi kebijakan internal anak yang sudah berumah tangga itu diperbolehkan dalam Islam misalnya, sejauh apa? Lalu kapasitas kami misalnya para jamaah yang hadir di sini sebagai menantu, bagaimana sebaiknya merespons misalnya apabila ada dinamika di dalam hubungan berumah tangga dengan mertua, itu sebaiknya bagaimana? Itu pertanyaan pertama, barangkali bisa diulas terlebih dahulu Bu Nyai. Iya, terima kasih. Jadi ketika kita menikah itu otomatis mertua adalah orang tua kita. Yeah. Dia kalau dalam fikih kan otomatis orang yang tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i itu saja. Jadi begitu juga dengan status anak. Jadi tentu saja penghormatan, apresiasi, relasi itu harus juga diletakkan di dalam kerangka sebagai orang tua. Kalau mau anaknya harus juga mau orang tuanya. Betul. Kan? Yeah. Ada beberapa video baik dari negara Timur Tengah maupun Barat, baik yang sekuler maupun Islami, itu saya melihat seorang bapak yang menjadi wali nikah itu sangat terharu melepas anak perempuannya untuk dinikahkan. Karena apa? Misalnya seorang anak ini menikah umur 23 katakanlah. Pada hari itu setelah 23 di dalam asuhannya, hari itu dia berikan kepada orang lain, yaitu calon suaminya. Dan 23 tahun itu kan lama ya? Iya, dari mungkin beliau mengantar dari TK gitu. Iya. Tiba-tiba harus dia berikan kepada seorang laki-laki yang akan bawanya pergi. Maka kan pesan di dalam kisah ini, saya telah mendidik anakku selama dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Tolong kalau kamu tidak menyukainya lagi, kembalikan kepadaku, karena dia sudah bersama saya dan hari ini aku antarkan kepada engkau calon suaminya ya. Kalau ada yang salah tegurlah sebaiknya dengan apa yang saya lakukan, tidak fisik gitu, atau mungkin lebih baik juga orang mertua ini karena menjadi hakam ya, menjadi penengah gitu. Nah, sebatas apa kita karena kadang-kadang ini tidak dialami jemaah ini, konflik-konflik kecil itu mulai dari orang yang paling dekat kita. Orang yang dekat tuh adalah orang tua dan kemudian mertua. Tuh. Misalnya dalam memberikan ASI. Sekarang ini kan negara dalam Islam pun sangat mendukung, banyak sekali teks yang menceritakan tentang ini. Negara sedang menggunakan penggunaan ASI eksklusif untuk ibu. Meskipun secara fikih ini tidak wajib, tapi secara moral
ibu memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif ini juga butuh usaha yang besar karena dia anak bayi dan makanan yang terbaik itu adalah air susu ibu. Yeah. Nah, bagaimana buat yang bekerja? Nah, saya pernah mendengar konflik ini ibu mertua atau kadang malah ibunya sendiri bilang, sebenarnya kalian tuh punya uang banyak kok nggak diberikan susu sapi. Padahal susu sapi untuk susu sapi, susu manusia untuk susu manusia. Tapi anak ini bayi lahir kan untuk makan, kenapa boleh? Jadi memutuskan urusan keluarga yang tadi. Mengintervensi. Iya, ada keluarga lain yaitu ibu kandung atau ibu mertua itu ikut intervensi. Ini kadang-kadang menimbulkan ketegangan. Yeah. Apalagi kalau kedua-duanya meninggalkan rumah untuk bekerja. Yeah, betul. Nah ini, yang harus diingat adalah bahwa pesan awal dalam sebuah perkawinan itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah dengan baik. Dalam hal ini bagaimanapun rezeki yang didapat oleh masing-masing pasangan, tetap saja hukum negara ini laki-laki adalah kepala keluarga. Yeah. Gitu. Dan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan juga ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini menjadi kunci dari segala komunikasi dan cara-cara untuk memecahkan ini. Kalau kita tahu bahwa kita harus mempergauli itu muasyarah ini pergaulan ya, bukan pergaulan hubungan seistri, tapi bagaimana berelasi. Nah, itu ketika mengatakan bil ma'ruf, nah yang baiklah yang dilakukan. Mungkin kalau lidah kita atau lisan kita tidak menyampaikan, saya kok sungkan ya terhadap mertua. Mungkin ada orang yang paling dekat yang kita bisa minta tolong untuk tadi. Dan yang umum terjadi adalah ada gap generasi antara pasangan dengan itu kadang-kadang ya. Bagaimana memberitahu bahwa makanan yang terbaik adalah ASI gitu. Padahal susu-susu di luar, susu formula harganya mahal dan suka menjadi prestis di antara kok kamu kasih ini. Ini baru satu hal ya. Belum nanti itu baru urusan susu ya? Iya, urusan. Belum nanti kalau sudah gede sedikit memutuskan sekolah di mana, atau misalnya membeli rumah yang di mana, yang dekat ibu atau yang dekat ibu mertua. Iya. Nanti semakin banyak. Anak saya kebetulan yang pertama sudah kuliah, jadi merasakan ini. Belum nanti waktu silaturahmi. Yang paling dekat adalah akan mudik kemana? Ke rumah ibu dulu atau ke rumah ibu mertua dulu? Nah, karena itu berumah tangga adalah proses dialog yang tidak ada habisnya. Proses dialog yang terus menerus ya? Iya, proses, dan semua saya bilang tidak otomatis. Mau apapun namanya, keluarga yang harmonis, keluarga yang maslahah, keluarga yang sakinah, mawaddah, apalagi, dan ditambah warohmah, ini adalah ikhtiar. Karena memang selagi hidup, ikhtiar adalah kita. Ikhtiar adalah kita karena kita ini adalah orang ahlus sunnah wal jamaah yang semua diusahakan. Bukan fatalisme ya. Ya udahlah, kalau memang begitu kinerja saya, ya saya sudah ditentukan yang di atas. Itu sudah ditentukan. Saya ikut arus, ikut seperti air mengalir. Iya. Oh enggak, ibu dan bapak yang ikut mengalir itu hanya ikan yang sudah mati. Kalau selagi dia hidup, dia harus menentukan kemana gitu. Nah, itu yang saya bilang ikhtiar atau usaha, termasuk ini sebagai salah satu daya dukung mewujudkan keluarga yang sakinah. Bukan hanya tadi faktor lingkungan, faktor pasangan, anak-anak, dan juga tentu iklim pekerjaan dan banyak hal ya, internal, eksternal begitu. Jadi untuk para jamaah yang masih muda, ketika dia memutuskan untuk memilih pasangan, berarti yang Anda harus pahami, Anda tidak hanya memilih pasangan, tapi juga harus menerima orang tuanya ya. Kemudian jamaah yang siap-siap untuk mengambil pilihan untuk menantunya, barangkali juga sudah harus punya kerelaan ya, Bunyai ya. Ketika anaknya sudah mau menikah, ya berarti harus ada kerelaan bahwa anaknya itu akan berumah tangga, ya akan menikah dan sebagainya. Baik para jamaah, saya buka kesempatan sekali lagi untuk para jamaah yang ingin bertanya kaitan dengan bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau bagaimana support system di dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dipersilakan para jamaah yang ingin bertanya. Ada pertanyaan juga Bu Nyai.
kaitan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kan sudah jadi istilah yang sangat semacam terma Islam, keluarga muslim. Padahal sebetulnya kalau kita bicara tentang hal-hal yang baik, kan ada hasanah, mungkin ada tumakninah begitu. Kenapa di dalam konteks berumah tangga itu frasa yang digunakan atau diksi yang digunakan adalah sakinah, mawaddah, warahmah? Kenapa tidak terminologi lain misalnya yang juga sebetulnya bermakna positif? Apa rahasia di balik kata sakinah, mawaddah, warahmah di dalam berumah tangga sehingga 3 kata inilah yang dipilih gitu? Iya, sependek yang saya tahu, dalam ayat tadi litaskunu itu dari kata sakan ya. Jadi itu adalah sakan ini sebenarnya dipakai juga istilah untuk asrama, rumah, dormitory ya. Karena ketika masuk di dalam rumah inilah ya, diibaratkan satu ketenangan. Ini saya bukan ahli bahasa, tapi kalau dari makna tafsir ya seperti itu. Karena rumah ini ya, dalam istilah yang lain selain mawaddah warahmah kan baiti jannati. Jadi ketentraman, ketundukan ini adalah sesuatu yang dibangun dan ditunjukkan di rumah. Maka bukan di tempat-tempat umum misalnya. Dalam salah satu hadis yang lain kan Nabi, kalau kamu ada godaan terhadap pasanganmu, segera pulanglah ke rumah, lihat pasanganmu. Kan di dalamnya ada ketentraman, ada ketenangan. Jika memang keduanya tadi sudah menyiapkan itu ya, menyiapkan untuk mewujudkan mawaddah. Mawaddah bukan mahabbah, ya kan ya. Karena cinta yang terbangun itu adalah sesuatu yang tadi yang tidak dikenai kepada sesuatu. Kalau mahabbah itu kan digunakan juga untuk umum, mahabbah kepada Allah, ya kan, hub ilallah, cinta kepada Allah. Kalau ini sesama manusia walaupun keduanya tetap berharap kepada Allah, ya kan. Rahmah sebenarnya juga berlaku juga untuk menyebut rahmat dari Tuhan. Tetapi rahmah dalam hal ini adalah juga rahmat yang diikhtiarkan dan memang secara universal diminta oleh manusia sebagai sesuatu yang melindungi dan diharapkan dan menjadi payung bagi kelancaran hidup dan kedamaian hidup. Tadi saya bilang dalam di dalam musibah kita tidak menolak meratapi sebuah qada atau takdir, tetapi kita meminta rahmat. Begitu juga di dalam konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Saking pentingnya ini sampai menjadi satu nomenklatur ya kalau di Kementerian Agama itu. Keluarga sakinah. Iya. Bina KUA dan keluarga sakinah. Nah, iya. Ini saking pentingnya sampai negara itu mendukung dan menjadikan ini sebagai bagian dari kebijakan. Kalau negara itu kan skalanya besar sekali ya. Walaupun mungkin nanti ada bimas agama yang lain, tapi mungkin juga istilah itu, misalnya keluarga yang rukun bahagia. Nah, itu mereka juga punya konsepsi. Belakangan NU menciptakan istilah keluarga yang maslahah gitu ya. Keluarga maslahat. Ya, keluarga maslahah ini meninjau ulang i'adatun nadzar dari konsep yang sakinah mawaddah. Karena sakinah mawaddah warahmah itu antar diri. Min anfusikum tadi ya, kan bainakum. Tapi kumnya ini loh yang harus lebih diwujudkan dengan berelasi kepada alam, kepada Tuhan, kepada orang di sekeliling yang coba ditawarkan ini. Karena kalau kepada alam, kepada ekologi nanti pasangan sebuah rumah tangga itu akan memikirkan juga bukan hanya saling mencintai, menyayangi antara dua orang dan di dalam keluarga inti itu sendiri, tapi juga menciptakan dan menjadi apa yang disabdakan, difirmankan Allah menjadi bagian dari rahmatan lil alamin ini. Ya, mendaur ulangkan sampah misalnya. Tadinya kan problem internal. Oh, ternyata bisa didaur ulang, bisa tidak mengganggu lingkungan yang malah mungkin menimbulkan penyakit karena sudah produksinya sudah lebih gitu. Tentu saja karena pola-pola hubungan antara keluarga itu dari setiap waktu ke waktu, dari era ke era mengalami tantangan dan problem sendiri. Nah, itu usaha-usaha oleh pakar keluarga, psikolog maupun ahli agama terus berubah ya. Misalnya salah satu contoh penting adalah
penelitian Litbang Kompas baru-baru ini mengatakan bahwa generasi Z sudah tidak lagi menjadikan keluarga menikah adalah prioritas. Bayangkan ya, Mas, Bapak, Ibu, kalau ada satu negara generasinya sudah menyatakan menikah bukan prioritas. Nanti yang akan terjadi seperti di Korea, Jepang, di mana negara dihuni oleh para lansia. Siapa yang mengasuh ini? Mereka akan mengimpor. Saya tanya kepada beberapa mahasiswa yang ada dalam bimbingan saya dan dia bilang, kenapa kamu cepat-cepat pengen lulus? Itu bagus juga. Tapi dia bilang, saya mau ke Jepang, Bu. Oh, alhamdulillah mau studi S2. Bukan. Mau bekerja sebagai perawat lansia. Mungkin Indonesia suatu ketika ke depan akan mengalami fase ini. Berdasarkan tadi dimuat di Kompas minggu yang lalu. Generasi Z sudah tidak lagi menjadikan menikah adalah prioritas dalam hidup. Kalau dulu kan kita kalau sama orang tua apalagi serasa ada tension, kapan menikah gitu. Apalagi kalau lagi mudik gitu. Apalagi mau lebaran ya. Iya, itu. Pulang silaturahmi. Nggak ditanya baju baru, terus berapa angpo, tapi kapan menikah gitu. Singapura beberapa tahun terakhir ini memberi waktu pulang kerja lebih cepat dari jam normal setiap hari Jumat. Untuk apa? Untuk supaya orang berkumpul keluarganya dengan keluarga, memproduksi anak, gitu kan. Karena angka kelahiran juga rendah. Kalau angka kelahiran rendah, itu akan seperti ini terus. Dan jangan lupa ini juga ditangkap oleh tokoh-tokoh agama. Misalnya di beberapa daerah, salah satunya di Jember, Jawa Timur, sudah mendirikan pesantren lansia. Jadi ini pesantren, kalau ada panti jompo, maka pesantren ini khusus menampung orang-orang yang sebaya, yaitu orang-orang yang sepuh untuk berkumpul ini. Di Kencong, Jember, itu saya lihat. Jadi mereka senang karena anak-anak sudah sangat produktif dan mungkin tadi ke depan akan tumbuh model-model institusi yang seperti ini ya. Jadi tadi Jepang, Korea, itu di Cina 2 hari yang lalu rumah sakit bersalin sudah ditutup karena nggak ada lagi yang ingin punya anak. Kalau kayak seperti ini, apakah lebih gampang sakinah mawaddah diciptakan karena hanya 2 orang? Belum tentu. Karena tadi ada faktor eksternal ya, lingkungan, masih tetap ada keluarga extend, keluarga inti tadi ya. Yang mungkin ini, tapi ini perlu kita pikirkan terutama ibu dan bapak yang sudah punya anak-anak yang matang, cukup menikah menurut Undang-Undang Perkawinan minimal anak perempuan 19 ya, jangan lupa. 19. Dan laki-laki 21 atau 23 itu. Konsideran yang baru setelah ada revisi Undang-Undang Pernikahan. Ini ya yang apakah orang-orang nanti misalnya 50 tahun ke depan masih ada des bina keluarga sakinah itu karena hidup sudah semakin simpel gitu. Mungkin juga nanti akan menciptakan des jomblo-jomblo yang sakinah jangan-jangan gitu. Jadi direktur pembinaan jomblo ya. Iya, jadi bukan litas kuno ilaiha tapi uskun, jadi karena single ya kan. Karena angka atas ini Pak, kesehatan mental ini juga mengkhawatirkan ya. Kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu ada satu keluarga mengajak anak-anaknya ya di Jakarta Utara untuk mengakhiri apartemen itu ya. Ya, di apartemen itu. Dan kemarin saya ada buka bersama dengan UNICEF dan Masjid Istiqlal dalam kerjasama itu bersama Bapak Adib itu dari Bimas Islam kan? Iya betul. Direktur. Beliau ada satu temuan di Kuningan itu ada seorang anak santri dari pesantren tahfidz sudah hafal 30 juz itu pingin bunuh diri. Untung bisa diselamatkan. Apa yang menjadi faktor penting? Dia meninggalkan pesan. Kira-kira dalam bahasa Indonesia begini kan, bahasa Sunda. Bapak dan Ibu, saya sudah khatam 30 juz hafalan. Saya ingin menyusul Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak Ibunya sudah meninggal. Dengan terjun dari lantai 3. Tapi untung terselamatkan. Ya, saya sampai nggak bisa berkata-kata. Inilah pentingnya bahwa manusia itu harus diisi dengan tadi keruhanian, nilai-nilai yang menguatkan mental ya. Mental model yang kuat kalau dalam bahasa MB moderasi beragama itu. Jadi tidak bisa anak tuh seperti mesin gitu ya, suruh menghafal, diberi input
terus tapi tidak dibentuk pola berpikirnya. Diberikan tuntutan yang dibikin banyak dari orang tua. Tuntutan. Bagaimana mungkin dia yang sangat dekat kepada Quran, yang sudah diberi karunia menghafal 30 juz, tiba-tiba ingin mengakhiri hidupnya. Dan setiap hari tinggal di pesantren. Untung terselamatkan gitu. Kalau enggak nanti bertambah stigma lagi terhadap pesantren. Sekali selain kekerasan, ada isu kekerasan seksual, nanti ada tempat yang tadi ternyata ada tidak cukup untuk menjadi tempat yang aman dan menenangkan. Dan mencetak calon-calon generasi sakinah mawaddah gitu. Tapi ternyata juga tidak, tempat yang insecure, tempat yang tidak aman dan bebas dari gangguan mental, tapi tempat harakiri kalau orang Jepang ya. Ya mungkin dia ada percaya kalau saya udah hafal 30 juz itu nanti mati syahid misalnya. Terus terang ini PR yang besar dan tidak gampang menjadi orang tua, apalagi menjadi calon orang tua di masa sekarang ini. Iya, agak miris ya mendengar cerita tadi itu. Dan ini pengetahuan penting bagi kita para jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa konsepsi Islam tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ternyata tidak berhenti pada lingkungan internal keluarga, tetapi dia harus memancarkan energi itu keluar ya Ibu ya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu ternyata juga memiliki peran bagi konsepsi Islam tentang rahmatan lil alamin. Bagaimana keluarga yang dibentuk oleh pribadi-pribadi muslim itu semestinya juga memiliki dampak yang positif terhadap lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan ekologis. Tadi poin yang sangat penting sebetulnya, dan ini something new bagi banyak orang sebetulnya Bu. Kemudian juga tadi ada quote yang menarik. Kalau ingin suaminya seperti Ali bin Abi Thalib misalnya, ya Fatimahkan dulu dirimu ya. Jadi yang laki-laki, yang bujangan, yang ingin menikah, kalau ingin punya istri seperti Fatimah, Ali bin Abi Thalib kan dulu dirimu. Karena Fatimah itu cocoknya dengan Ali bin Abi Thalib. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung waktu untuk kuliah zuhur di siang hari ini. Kami mohon berkenan Ibu Nyai barangkali ada closing statement berkaitan dengan topik kita di siang hari ini. Silakan. Terima kasih. Hal yang penting adalah mewujudkan keluarga sakinah mawaddah itu melalui usaha, bukan otomatis. Kalau sudah berusaha, bukan sekali dalam hidup, tapi sepanjang hidup, sepanjang usia perkawinan. Kalau ingin punya pasangan yang solehah, siapapun role modelnya, ya solehkan dulu dirimu. Supaya tidak mendapat pasangan yang lawan dari kata soleh itu kan toleh. Tidak mendapat pasangan yang tolehah, solehkan dulu dirimu. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nyai. Dan para jamaah, berakhir sudah kuliah zuhur kita di siang hari ini. Kita akan bertemu kembali nanti di hari Senin. Karena program ini hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Jumat, sholat Jumat dan Sabtu Ahad kan libur ya. Demikian para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat kuliah zuhur kita di siang hari ini. Semoga kita semua dikaruniai Allah SWT keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi teladan bagi keluarga besar kita dan juga bagi lingkungan kita masing-masing. Saya Sigit Kamseno undur diri, dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nyai yang telah berkenan memberikan pengetahuan bagi kita semua. Wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.